warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rasendria Syaputri dengan NIM 811422329, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Herli Herlambang, SHMH, dan Bapak Muhammad Imam Gustomi, SHMH. Saya akan menjelaskan mengenai materi BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan BPJS merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum pekerja menurut Undang-Undang BPJS. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan dan dalam pelayanan kesehatan untuk menghindarkan adanya diskriminasi dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan karena pelayanan tersebut merupakan pelayanan umum atau public service. Memang syarat dengan berbagai masalah, apalagi wilayah jangkauannya sendiri sangat luas, meliputi sektor profit maupun non-profit. Maka pemerintah membuat peraturan-peraturan yang dapat melindungi peserta BPJS Kesehatan supaya mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai tanpa adanya diskriminasi, serta diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi lembaga-lembaga pelayanan umum, khususnya pelayanan kesehatan, agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Namun melihat realitanya, penerapan perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan masih dianggap sebagai suatu peranata yang belum difungsikan secara optimal. Atas dasar itu, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui pengaturan di beberapa peraturan, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UU SJSN, UU BPJS, dan UU Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberi kerja atau pengusaha wajib mendaftarkan jaminan sosial bagi pekerjanya sebagai bentuk perlindungan dan menjamin kesehatan pekerja. Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Apabila pengusaha tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS, maka perusahaan akan mendapat sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan atau tidak dapat pelayanan publik tertentu. Kondisi normatif ini mempermudah pemerintah dalam hal menjustifikasi tindakan hukum dalam rangka pemenuhan hak pekerja dalam program JKN. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan pengusaha terkait pelaksanaan BPJS. Hal ini menyebabkan pemahaman yang tidak memadai dari pekerja mengenai apa saja hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS. 2. Hak jaminan sosial tenaga kerja yang sudah seharusnya menjadi hak normatif di mana wajib dipenuhi tanpa syarat, tetapi faktanya banyak outsourcing dan pekerja berstatus kontrak yang durasi kontraknya yang pendek sering tidak didaftarkan perusahaan ke BPJS Kesehatan. 3. Perusahaan merasa keberatan dengan mendaftarkan asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai kontrak, di mana pekerja tersebut bisa keluar sewaktu-waktu karena dianggap bukan sebagai karyawan tetap. Selanjutnya mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami perusahaan. Yang pertama ialah adanya pemberian sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan karyawan dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. 2. Apabila perusahaan keberatan untuk mendaftarkan pekerja kontrak, upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan pemotongan upah sebesar 1-2%, kemudian ketika masa kontrak pekerja tersebut telah habis dapat dinonaktifkan. Selanjutnya, pekerja dapat mengajukan kembali, namun beralih dari pekerja penerima upah atau PPU ke pekerja bukan penerima upah atau PPPU. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi BPJS Ketenagakerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.